Halo teman, kita lanjut lagi di part 4 yaitu Donghua Tomb of Fallen Gods. Jangan lupa disobek-sobek ya agar yang buat konten lebih cemungut. Di awal cerita ketika Chen Nan mau masuk penginapan dan ternyata penginapannya sangat ramai dan banyak sekali aura membunuhnya. Chen Nan pun ingin pergi dari penginapan itu. Tapi pemilik penginapan pun melarang pergi. Dan dia bilang masih banyak kamar yang kosong. Serta dia berkata bahwa gadis yang dibawanya perlu dirawat. Karena radius 100 mil hanya ada penginapan ini saja dan pemilik penginapan pun berjanji akan mengundangkan seorang dokter. Dan dia memerintahkan karyawannya untuk melayani Chen Nan. Jangan lupa subrek ya kakak. Setelah kamar Chen Nan pun berkata penginapan ini ilegal. Di sisi lain pemilik penginapan dan para tamu membicarakan Chen Nan dan Chu Yu. Mereka menyadari bahwa itu ada Tuan Putri Chu Yu dan membawa senjata ilahi busur Haoyi. Mereka pun berencana merampas senjata ilahi tersebut dan mereka membuat rencana. Mei pun maju untuk merebut senjata ilahi. Dongdong yang mengintip pun takut sampai gemetaran. Tuan Putri Chu Yu pun bangun dari pingsannya, tapi masih pura-pura pingsan. Chen Nan melihat Chu Yu belum bangun mau menolong dengan mengganti pakaiannya. Tapi Chen Nan berpikir ini tidak pantas. Saat akan memegang Tuan Putri Dongdong pun masuk dengan bilang, mencuri kesempatan dalam kesempitan. Chen Nan berkata kamu baru masuk kenapa langsung bilang seperti itu. Dongdong pun memberikan laporan bahwa yang di luar sana adalah prajurit dan pemilik penginapan bekerja sama untuk merampas busur Haoyi milik Tuan Putri Chu Yu. Jangan lupa subrek ya kakak. Dongdong pun mengajak kabur dengan lompat dari jendela. Tapi Chen Nan berkata tidak semudah itu mereka pasti sudah mengawasi kita. Saat Chen Nan hendak pergi Dongdong bilang kasihan pada Tuan Putri. Dia sedang sekarat malam ini belum tentu bisa terlewati. Tiba-tiba Tuan Putri pun bangun dari pura-pura pingsannya dan bilang kenapa tidak pergi. Chen Nan pun menjawab sebagai tuannya pun harus bertanggung jawab padamu. Tuan Putri pun bilang bahwa mereka mengincar dirinya jadi Tuan Putri meminta tolong agar membawa busur Haoyi ke istana Raja Dongchu. Dan Tuan Putri akan mengalihkan mereka agar Chen Nan bisa pergi, karena kerajaan Dongchu tidak bisa kehilangan busur Haoyi tersebut. Chen Nan berkata jika aku pergi dirimu gimana, jika akan pergi kita pergi bersama-sama kata Chen Nan. Tiba-tiba Tuan Putri mau pingsan. Dongdong pun memberi ide untuk memberikan teratai peri api dan Chen Nan pun memberikan teratai peri api kepada Tuan Putri. Tuan Putri pun langsung bangun dan kepanasan. Jangan lupa subrek ya kakak. Chu Yu bertanya apa yang kalian berikan padaku. Chen Nan berkata teratai peri. Chu Yu berkata seharus dijadikan pil dulu tidak bisa langsung dimakan. Chu Yu pun langsung bermeditasi untuk menghilang panas pada dirinya dan ternyata gagal karena Chu Yu kehabisan energinya untuk menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Peleburan langit dan bumi adalah teknik penyerapan makanan yang kita makan, teknik ini juga bisa menyerap energi internal orang lain. Chu Yu pun memohon kepada Chen Nan agar memberikan sedikit kekuatan internal, karena jika tidak segera dileburkan Chu Yu akan mati kebakaran. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Chen Nan pun menyembunyikan Chu Yu dalam ranjang kelambunya. Chu Yu sambil bergumam pria licik. Ternyata yang datang adalah Mei. Dia mengajak sedikit minum anggur, adegan sok akrab pun terjadi.
Saat Mei menuangkan anggur ke dalam gelas, Chen Nan pun meminta agar Mei menari. Dan Chen Nan pun membuang anggurnya, karena Chen Nan tahu bahwa anggur tersebut beracun. Chen Nan pun ikut menari. Jangan lupa subrek ya kakak. Sampai saatnya Chen Nan pun mendekati meja dan tanpa sengaja menjatuhkan teko anggur hingga jatuh dan pecah. Mei pun berhenti menari dan akan keluar untuk mengambil anggur kembali. Saat akan mengambil anggur, Mei pun digodain apakah membutuhkan bantuan. Mei berkata tidak, dia milikku. Di pintu gerbang pasukan pun diserang oleh seorang yang menaiki harimau hitam. Mei pun kembali ke kamar Chen Nan dan para pasukan menawarkan diri untuk membantunya, tapi Mei diem saja. Saat masuk ke kamar, Chen Nan pun langsung menodong pisau dan terjadilah adu jotos. Dan ternyata kakak Chu Yu yang datang. Chu Yu pun berganti baju dengan ditemanin kakaknya. Chu Xiang berkata efek bunga teratai api harus segera dihilangkan. Chu Xiang memerintahkan Chu Yu untuk menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Chu Yu berkata kekuatan internalnya sudah habis. Dan akhirnya Chen Nan mau memberikan 5% kekuatan internalnya kepada Chu Yu. Teknik peleburan langit dan bumi tidak bisa diganggu, jadi Chu Xiang yang akan berjaga-jaga. Teknik peleburan langit dan bumi pun dimulai. Saat Chen Nan memberikan kekuatan internal, Chu Yu tidak bisa mengontrol, akhirnya penyerapan pun terus berlangsung. Di sisi lain, prajurit melaporkan pada pemilik penginapan bahwa Mei pingsan di ruang kayu bakar. Saat Chu Yu tidak bisa mengontrol energi, para prajurit pun mendobrak pintu. Chu Xiang pun menghadang mereka, ajang adu jotos pun dimulai. Saat penyerapan energi, muncul energi ilahi yang bukan punya Chen Nan. Bersambung next, jangan lupa dibantu subrek.